Selanjutnya, setelah katekese yang kedua, kita masuk katekese yang ketiga. Memang sebenarnya perlu 7 pertemuan, tetapi ya karena kita komitmen kita menyelesaikan ini ya, karena nanti setelah minggu depan habis itu ada kegiatan rangkaian panjang. Ya, mana di gereja kita ada kegiatan wanita Katolik RI. Wah, eventnya besar nih, ya kan? Gawenya Bu Sumi tau. Mau, ya kan? Nah, sebenarnya gawe keluarga juga sangat besar nih, sedunia nih, ya. Selanjutnya, ya, katekese yang ketiga, kasih, ya, yang biasa, ya, kasih yang biasa, ya. Jadi katekese yang ketiga itu kasih yang biasa, ya, Nazaret kasih yang biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jika kita ingin menjadi keluarga kudus itu, kita harus mengikuti keluarga kudus dari Nazaret. Nazaret itu merajut kasih yang biasa. Kesederhanaan Nazaret ketika melihat hidup Yesus, Maria dan Yusuf, setiap keluarga dapat menemukan kembali panggilannya dan dapat mulai memahaminya dengan lebih baik, dapat mengarahkan perjalanan hidupnya dan ditarik oleh sukacita Injil. Penting untuk disadari bahwa anak Allah yang menjadi manusia hidup selama beberapa tahun dalam keluarga manusiawi yang biasa dan sederhana. Allah justru menampakkan dirinya dan mengambil bagian dalam kenyataan yang sederhana dan biasa sekarang ini. Kondisi sederhana dan biasa kita seturut model Nazaret kecil terbentuk dari sebuah ruko, 4 rumah dan juga sebuah desa kecil. Itu Paus Fransiskus audiensi umum 9 September 2015. Dapat dipilih Allah sebagai tempat tinggal bagi Yesus anaknya, tidak seorang pun dikecualikan dari berkat yang besar dan mengagumkan ini. Yesus lahir dari sebuah keluarga, jejak Yesus adalah dalam keluarga itu. Setiap keluarga Kristiani dapat seperti Maria dan Yusuf menyambut Yesus, mendengarkannya, berbicara dengannya, menjaganya, melindunginya, tumbuh bersamanya, dan dengan cara demikian mengubah dunia. Setiap kali ada sebuah keluarga yang memelihara misteri ini, meskipun itu ada di ujung dunia, misteri anak Allah, misteri Yesus yang datang menyelamatkan kita, misteri ini sedang terjadi. Paus Fransiskus audiensi umum 17 Desember 2014. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu. Paus Fransiskus itu menekankan kekudusan dalam keluarga. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu, sehabis hari-hari perayaan itu. Ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dalam besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas bab 2 ayat 39 sampai 52. Di Nazaret tidak ada jejak mujizat atau penyembuhan ataupun khotbah atau orang-orang yang berkerumun. Yesus tidak melakukan hal luar biasa semasa periode itu. Segala sesuatu nampaknya berjalan wajar di Nazaret, sesuai dengan kebiasaan keluarga Israel yang taat dan pekerja keras. Ibu memasak dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Ayah seorang tukang kayu bekerja dan mengajari anak-anaknya bekerja. Paus Fransiskus audiensi umum 17 Desember 2014. Merajut kasih yang biasa. Masa-masa Yesus tinggal di Nazaret dalam keluarga kudus itu menerangi kehidupan keluarga kita masing-masing dengan cara baru.
Rutinitas hidup sehari-hari yang tampaknya sederhana dan tidak berarti dapat menjadi cara baru yang memenuhi panggilan khusus keluarga untuk merajut cinta yang biasa. Apakah kita perlu merenungkannya? Ya. Apapun yang kita alami sehari-hari di rumah, di tempat kerja, di sekolah, walaupun itu seakan-akan tidak ada kaitannya langsung dengan tugas penerusan iman, senyatanya menjadi cara bagi kita untuk mencintai dan tidak membenci, menciptakan ruang untuk saling membantu, tidak cuek atau bermusuhan. Paus Fransiskus, audiensi umum 17 Desember 2014. Apa yang terjadi selama 30 tahun di Nazaret juga terjadi dalam hidup keluarga dan lingkungan kita masing-masing. Memberi ruang kepada Yesus, memenuhi panggilan kita dan merajut kasih yang biasa hanya dapat terjadi jika memberi ruang kepada Yesus. Akan lebih baik lagi kalau kita belajar menemukan Yesus dalam wajah-wajah sesama, dalam suara-suara mereka, dalam permintaan-permintaan mereka. Evangelii Gaudium, artikel 91. Relasi yang kita bangun dengan sesama selalu menjadi kesempatan yang berharga untuk membangun relasi dengan Kristus. Relasi memungkinkan kita untuk menjumpainya, mendengarkannya, dan memohon kepadanya. Dengan merajut cinta yang normal, setiap keluarga kita dapat memberikan sumbangan yang tak tergantikan bagi dunia, sehingga kita dapat bertumbuh dalam kasih sejati dan solidaritas yang paling otentik. Tidak ada sekolah manapun yang mengajar kasih yang otentik, asli, dapat dipercaya sebagaimana keluarga kita. Nah, ini suatu kesimpulan yang luar biasa. Jadi untuk merajut kasih itu hanya di keluarga kita. Jadi saya tadi memberikan pengantar, tidak ada teori yang dapat menjelaskan tentang cinta kasih itu kalau kita tidak masuk dalam keluarga. Kita menjadi bapak, ibu, anak-anak, orang tua, suami, istri, ya. Karena kita tidak bisa membuat teori, walaupun dia itu sama orangnya, kembar, tapi tetaplah dia akan merajut rumah tangganya. Kalau memang rumah tangganya sama, itu robot namanya, ya. Jadi disarankan, ya, nantinya setiap orang mempunyai waktu untuk membaca kembali katekese ini dan merenungkan apa yang secara khusus bergema dalam hati mereka. Gema rohani, gema rohani, bergema. Jadi nanti boleh didiskusikan untuk pasangan suami istri atau keluarga, bagaimana kita dapat merajut kasih yang biasa itu dalam keluarga kita. Nah, itu nanti dijawab, ya silakanlah yang menemukannya. Bagaimana kita dapat membuat ruang bagi Yesus dalam keluarga kita. Lalu nanti yang didiskusikan dalam komunitas, setiap keluarga kita dapat memberikan sumbangan yang tak tergantikan bagi dunia, membagikan bau harum kasih Yesus di sekitar mereka, bau harum, kan gitu. Jadi ada yang suka membagikan bau yang tidak harum, ya kan? Contohnya kalau bertetangga, kan? Ya, saya ingat dulu tetangga saya tuh lalu buang tai pula di, ya kan? Itu di suatu tempat dulu saya tinggal. Aneh, masa lalu bungkus tai dibuang ke kita? Cobalah bungkus duit ke apa gitu kan? Nah, ini baunya bau yang tidak nyaman dikasih. Akhirnya aduh, mama saya pungut, bakar kembali, ya, daripada dibuang kembali kan kayaknya lalu mengundang masalah. Jadi kita bertetangga ini ya memang harus membagikan bau, harus sabar, ya kan. Atap dipijak-pijak, kleteng-kleteng, rusak lalu bocor, kita sabar, kan gitu. Mau gimana? Apalagi rumah sudah mepet-mepet kan. Perbaiki rumah ya pasti ninjak seng kita kan. Tidak mungkin lah tidak ninjak seng kita. Ya berkorban lah, ya. Jadi terkadang menjadi keluarga Kristen ini harus sabar, ya kan. Saya ingat dulu sepupu saya nasihati adiknya tuh, kalau mau jadi suami istri yang baik tuh sabar. Hebat, hebat nih, luar biasa nih. Dia nasihati adiknya harus sabar, sabar. Kalau tidak sabar nih susah, ya kan. Nasi gosong sabar. Kalau kelapuk dengan istri kan, susah. Nasi ya. Kalau tidak sabar nih susah, ya. Apalagi kalau sudah main tangan. Nah, udah urusannya rumah tangga. Jadi sabar. Tapi sabar yang ya baik dan benar gitu kan. Masa bisa sabar istrinya lalu dipegang-pegang orang di depan, itu bukan nama. Itu tidak jaga itu. Itu justru ya kan
ya membiarkan, atau ada yang dengan tega. Ya, ada kawan saya dulu, ya, masa dijual istrinya, dia udah meninggal dah sekarang. Itu bukan sabar namanya, itu kurang ajar tuh. Kawin gereja lalu istri, aduh. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari nanti didiskusikan lah ya dalam setiap keluarga kita. Maka dari itu keluarga adalah pemain utama dalam komunitas kita. Bagaimana kita dapat mendorong kehadiran setiap keluarga. Jadi ya, apakah kita di lingkungan Rupinus sudah menghadirkan? Ya memang agak sulit sih memang ya. Tapi terima kasih bagi suami istri yang sudah mau hadir, ya kan? Atau istrinya hadir, suaminya hadir ya, karena mungkin suaminya mungkin sakit dan sebagainya. Yang tidak hadir-hadir nih bingung juga kita mau bagaimana ya. Karena untuk menghadirkan ini memang tidak bisa teori. Ya sabar. Teorinya sabar ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, demikianlah katekese 2 dan 3. Mari kita menutup rangkaian katekese kita ini dengan doa. Ada 2 doa ya. Karena katekese 2 itu doa, katekese 3 juga ada doanya ya. Jadi marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, kami hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan bersyukur kepadamu atas anugerah keluarga yang begitu besar. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dalam sakramen perkawinan. Semoga mereka setiap hari menemukan kembali rahmat yang telah mereka terima. Dan sebagai gereja kecil, mereka semakin mampu memberi kesaksian akan kehadiran dan cinta-Mu yang dengannya Kristus mencintai gereja. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan, terutama di lingkungan Santo Rupinus, di wilayah 2 dan di paroki Bunda Maria Jeruju, serta di Kuskupan Agung Pontianak ini. Karena penyakit dan berbagai permasalahan yang hanya Engkaulah sendiri yang mengetahuinya. Teguhkanlah dan sadarkanlah mereka Engkau telah memanggil keluarga kepada jalan pengudusan yang telah Engkau peruntukkan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengalami belas kasih-Mu yang tak terhingga dan menemukan cara-cara baru untuk bertumbuh dalam cinta kasih. Kami berdoa untuk anak-anak dan para remaja. Semoga mereka bisa berjumpa dengan-Mu dan menanggapi panggilan yang telah Engkau rencanakan bagi mereka dengan penuh sukacita. Untuk para orang tua serta kakek dan nenek, semoga mereka menyadari bahwa mereka adalah tanda kebapaan sekaligus keibuan Allah dalam perawatan putra dan putri yang secara jasmani dan rohani telah Engkau percayakan kepada mereka melalui pengalaman kasih persaudaraan yang dapat diberikan keluarga bagi dunia. Dan teristimewa bagi Ibu Maria Leha dan Bang Alek di rumah ini. Semoga selalu menjadi sukacita bagi keluarga besarnya dan diberikan kekuatan ketabahan, terutama untuk Ibu Maria Leha dalam menjalani masa lansia. Begitu juga untuk Bang Alek dalam menjalani masa lajang, agar selalu hidup kudus dan selalu setia kepada Yesus Kristus. Begitu juga dengan kami di lingkungan Santo Rupinus. Tuhan, buatlah agar setiap keluarga dapat menghayati panggilan menuju kekudusan dalam gereja sebagai panggilan untuk menjadi pelaku evangelisasi, dalam pelayanan bagi kehidupan dan perdamaian, dalam persekutuan dengan para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat. Berkatilah pertemuan sedunia. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita memberikan salam damai. Salam damai. Marilah kita berdoa doa penutup. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau telah menyertai kegiatan pendalaman dan katekese kita pada hari ini di rumah Ibu Maria Leha, rumah Bang Alek ini. Terima kasih atas karunia-Mu sehingga kami para umat lingkungan Santo Rupinus dapat hadir pada malam hari ini.
Semoga apa yang kami dengarkan ini dapat kami terapkan dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah suami, istri, anak-anak, dan juga orang tua yang ada di lingkungan Santo Rupinus ini, agar menjadi contoh dan teladan dan mengikuti jalan kekudusan dalam sakramen perkawinan karena hidup dalam keluarga. Dan kami juga berdoa bagi para lansia, kakek nenek yang mengalami kesulitan, kesakitan, dan juga yang mengalami lupa ingatan atau persoalan berat, agar dipulihkan oleh kasih karunia Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Katekese yang kedua dan ketiga kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Haleluya nomor 138. Allah ungkapkan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Doaku lakukan untuk memuji Dikau. Ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.